Salam sehat, sahabat Satu Pena. Bagaimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu, bahagia selalu, dan senantiasa diliputi oleh kemudahan di dalam menjalankan setiap harinya. Amin. Senang sekali saya Amelia bisa kembali menyapa sahabat Satu Pena di ngobrol bareng penulis, sebuah program persembahan dari Satu Pena TV Channel untuk kita sama-sama mengenal penulis, pujangga, penyair, sastrawan, dan juga seniman, untuk kita mengenal lebih dekat tokohnya dan juga kita ingin melihat proses kreatif di balik setiap karya yang dibuatnya. Pada kesempatan kali ini ada seorang penyair atau seorang tokoh juga sebenarnya yang luar biasa. Saya tidak mau memperkenalkan, tapi saya mau menyambutnya dengan sebuah pantun seperti biasa. Naik ke gunung sambil berkelana, membawa mangga dan sambal terasi. Ketemu lagi di TV-nya Satu Pena bersama sang pujangga dari Sulawesi. Siapakah sang pujangga itu? Boleh dibantu barangkali Abang John diperkenalkan. Ya, Amel sudah memberikan clue yang mestinya orang semua sudah tahu ya. Tamu kita adalah Hamri Manopo ya. Dia koordinator Satu Pena untuk wilayah Sulawesi ya. Uh, Pak Hamri Manopo ini istimewa ya. Dia memilih berdomisili terus ya di kampung halamannya sejak dulu dan menjadi penyair sejak kecil sebenarnya, dipengaruhi oleh orang tuanya. Kemudian sempat break sebentar ketika menjadi pegawai negeri, tapi itu pun di sela-selanya masih berkarya. Kemudian setelah pensiun kembali aktif di bidang sastra. Di luar itu, Pak Hamri banyak kegiatan ya. Saya juga melihat Pak Hamri ini jago catur rupanya ya. Kemudian juga pernah jadi apakah benar apa enggak ini jadi caleg ya kalau nggak salah ya, dari Partai Golkar, itu urutan keempat kalau nggak salah ya. Dan juga seorang penerjemah ya, penerjemah Al-Quran, itu luar biasa ini. Banyak sekali ya ininya kegiatannya Pak Hamri, produktif sekali. Kita temui aja beliau. Selamat malam Pak Hamri, apa kabar? Selamat malam Mas John. Kita ketemu lagi di sini ya. Saya agak senang, apalagi tadi Pak Amel mulai dengan pantun. Pak Hamri ingin membalas dengan pantun juga. Pantunnya sebentar, nanti ada yang saya akan berikan sebuah puisi nanti. Waduh, luar biasa. Ini sekarang Pak Hamri berada di mana nih sekarang? Saya sekarang berada di rumah saya, letaknya itu di Kota Mobagu, ada 185 km dari kota Manado. Oh, kira-kira Jakarta Bandung ya? Iya, lebih jauh sedikit dari Jakarta Bandung. Itu bagaimana Pak Hamri menggambarkan kota itu? Apa nama kotanya Pak Hamri? Kota Mobagu yang sekarang berjuang menjadi sebuah provinsi yang tersendiri yang sudah berjuang hampir 20 tahun. Pak Hamri mendukung menjadi provinsi sendiri. Iya, maunya kan jadi provinsi sendiri karena sudah ada 4 kabupaten dan 1 kota, jadi sudah 5. Jangan Pak Hamri, nanti Pak Hamri jadi gubernur lagi. Iya, kan Sulawesi Utara itu kan ada 3 ras ya, 3 etnis, 4 etnis besar. Sementara itu Gorontalo etnis sendiri sudah provinsi sendiri. Tapi ini ngomong-ngomong Pak Hamri, Kota Mobagu itu memang namanya Kota Mobagu. Jadi kalau kita sebut kota Mobagu gitu, nama kotanya Kota Mobagu. Sering teman-teman itu di Jakarta, di mana aja sering menyebut Kota Mobagu, padahal kota Mobagu. Jadi kotanya itu nyambung. Kota itu bagian dari nama kotanya ya? Iya, Kota Mobagu. Kalau Mangondo itu apanya? Mongondo itu adalah nama dari etnis asli, penduduk asli daerah saya.
Hmm. Jadi Pak Hamri ini adalah orang Mangondo ya? Orang Mongondo. Mongando Mongondo. apa Mangondo? Mo. Pakai O ya? Iya. Nah, bukankah nama Pak Hamri Manopo ini dulu keturunan raja apa gitu ya? Raja Manopo. Iya betul. Bagaimana ceritanya itu Pak? Iya, karena memang Mongondo itu sebuah kerajaan dan moyang saya hampir 400 tahun turun-temurun menjadi raja. Berarti udah pantas jadi gubernur ini nanti ya. Di Provinsi Pengembangan ya. Itu rajanya namanya Raja Daniel Mano apa ya tadi ya saya baca itu. Apa nama ininya Pak Hamri? Rajanya selama dinasti Manopo itu memang dimulai dengan raja dari Loloda Mokoago. Kemudian mulai diawali dengan dinasti Manopo dari Raja Yakobus Manopo. Yakobus Manopo. Dan ini apa namanya mereka raja itu maksud saya rajanya Mandul itu mengembangkan Islam di daerah ini dengan baik ya. So, di kota itu dibangun harus ada masjid, Iya. olahraga, Iya. kemudian satu lagi apa ya saya lupa tuh. Ada rumah adat Bobakidan. Oh rumah adat. Iya. Itu namanya Yakobus. Yakobus itu ada Yakobus pertama itu anak raja pertama, kemudian nanti akan ada Yakobus kedua. Nah, Yakobus kedua inilah yang mengembangkan Islam. Lalu itu Yakobus seperti nama ini ya, bukan nama Muslim ya? Iya, memang saat itu semua raja itu karena masih dipengaruhi oleh Katolik, makanya semua nama itu berbau seolah-olah Kristiani, karena memang semuanya saat itu pengaruh Belanda. Oh begitu. Nah, dari turun-temurun sampai sekarang itu nama Manopo itu dipakai terus Pak, sebagai nama marga. Apa nama? Iya, salah satu marga mayoritas ya di Kota Mobagu. Jadi cucu Pak Hamri ada juga yang bernama Manopo nanti. Anak saya semuanya Manopo. Digunakan sebagai marga. Jadi kalau namanya Rudi harus Rudi Manopo. Begitu ya. Menarik sekali ya. Nah, setelah pensiun apa nih kegiatannya Pak Hamri? Sejak pensiun, saya seperti menemukan kembali dunia saya. Karena selama jadi birokrat, nulis saya agak mandek-mandek, tapi tetap saya harus nulis. Iya, karena enggak bisa ditahan itu, tetap harus nulis. Bahkan ketika birokrat pun saya tetap menulis. Jadi sampai hari ini saya bertahan ketika pensiun dari PNS mengajar dan mengajar juga sastra sama bahasa Indonesia. Itu ceritanya terakhir bahwa Pak Nopo diajak ke mana tadi Bogor ya, ke Bandung ya. Iya. Menulis itu dalam rangka apa, Pak? Jadi secara kebetulan Universitas Komputer itu pendiri dan rektornya sekarang adalah orang dari daerah saya. Oke. Iya, ketika beliau menyadari bahwa di Kota Mobagu ada seorang sahabat yang bisa menulis, saya dimasukkan ke grup WA-nya Unikom. Nah, di grup WA ini saya menulis puisi. Ketika beliau membaca langsung mengundang saya ke Bandung untuk menyaksikan semua kegiatan di Universitas Komputer, lalu menyusun puisi-puisi yang berkaitan dengan seluruh kegiatan itu. Nah, sekarang sudah 2 buku yang saya tulis, Mas John, tentang Unikom. Oh, luar biasa. Itu Pak Hamri berarti sendiri ya? Saya kira beberapa penyair dikumpulin di Bandung, lalu suruh nulis puisi, nggak gitu ya? Oh tidak, kalau puisi yang saya tulis di Bandung itu sendiri yang buat. Bahkan saya ditawarin mungkin selesai Idul Fitri ini,
Saya diundang karena saya mau menulis tentang biografi beliau. Oh, Beliau salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Kalau tidak salah ranking 42 dari ribuan perguruan tinggi. luar biasa ya. Di sekarang kita tarik ke belakang jauh, Pak Manopo. Sejak Pak Manopo kecil, kan dulu sempat terhenti ya, jadi penyair karena masuk birokrat dan jadi pejabat ya. Bukan hanya birokrat tapi juga pejabat di daerah ini. Nah, sebenarnya dari mana itu Pak Manopo? Darah kepenyairan Pak Manopo itu datangnya dari mana ya? Siapa yang menurunkan gen kepenyairan Pak Manopo? Jadi gini, Mas John, saya lahir dari seorang ayah, adalah seorang guru SMP. Kemudian jadi guru SMA, jadi guru SPG, jadi ayah saya guru. Tapi ayah seorang seniman. Ayah itu all around. Dia bisa seni musik, seni lukis, seni sastra, semua 4 bidang seni itu. Tapi yang paling dominan, ayah tentu pegang mata pelajaran kesenian bahasa Indonesia di SMP. Ketika saya umur 2 tahun, ikut-ikut ayah. Ikut ayah ke sekolah. Jadi dari kecil itu sudah melihat ayah, bagaimana ayah berpuisi di kelas. Bagaimana ayah melukis di kelas. Bagaimana ayah mengajarkan tari. Ayah juga guru tari. Jadi dari ayah, kemudian pelan-pelan menetes. Ya, yang tadinya ada Mas John yang agak lucu. Ketika saya tamat sekolah menengah atas, SPG, itu dipaksa ke kedokteran. Karena mata pelajaran saya semua yang berbau IPA itu 9 semua di ijazah. Jadi seolah-olah keluarga mengatakan bahwa bermohon untuk ke kedokteran. Dan saat itu juga saya dibawa ke kedokteran. Tetapi ketika di sana, itu hati saya, jiwa saya yang sudah tertarik pelan-pelan dengan dunia sastra ini tidak mau dihianati. Saya lari selama 2 bulan. Saya tinggal di rumah sepupu ayah, kemudian diam-diam pindah ke Fakultas Sastra. Enggak, mengapa begitu kuat keinginan Pak Hamri untuk masuk sastra? Apa yang terjadi ketika Pak SD dan SMP? Apakah pergulatan dengan sastra itu amat kuat? Ketika saya berusia 2 tahun, ayah itu banyak buku. Umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, saya sudah baca kitab Mahabharata. Jadi saya sudah menghafal 30 seri. Bagaimana cerita tentang... Umur 2 tahun, Pak Hamri sudah bisa baca? Sudah bisa baca. Luar biasa. Dari usia 2 tahun, ayah sudah ajarin saya membaca. Mainan saya buku. Ya, jadi permainan saya itu buku. Makanya usia sedini itu, saya sudah mengenal bagaimana membaca. Apalagi masuk 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, tiada hari tanpa membaca. Karena ayah banyak buku. Buku apa aja itu yang Pak Hamri baca? Ketika usia 6, 7 tahun, 8 tahun, itu ayah memiliki buku Mahabharata, kemudian buku Tenggelamnya Kapal Panderwik, Siti Nurbaya, karya-karya Pujangga Baru, bahkan angkatan 20, angkatan 30, saya udah baca itu pada usia saya masih muda. Jadi padahal saya terkenang sekali. Dan Sulawesi susah nyarinya ya. Dan ketika saya membaca Tenggelamnya Kapal Panderwik, saya sih masih kecil, tapi menangis ketika menyaksikan betapa kejamnya Hamka ketika mematikan Hayati. Saya ingin kenapa tidak dijadiin aja antara Zainuddin sama Hayati. Jangan dimatiin supaya mereka bisa bahagia.
Tetapi ketika saya menyadari bahwa angkatan 20, angkatan 30 itu umumnya tokonya dimatikan, saya sadar sesudah bisa mempelajari sastra ke depan. Semua kisah cinta yang indah itu konon adalah cinta yang gagal. Iya, Kalau cintanya sukses, biasanya kisahnya nggak baik. iya. Apalagi ketika meningkat remaja, saya sudah mengenal puisi-puisinya Khalil Gibran dengan Oke, puisi-puisi cintanya yang luar biasa. Sang Nabi. Iya. Dari mana Pak Hamri mendapatkan buku-buku sastra ketika itu, ketika SD, SMP, selain dari ayah? Umumnya dari ayah dan sebagian juga kalau ketika saya kuliah, banyak buku yang saya beli sendiri karena saya mendapat beasiswa dari Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa yang saat itu kepalanya adalah Pak Profesor Dr. Amran Halim. Saya mendapat beasiswa, bayangin aja Mas John, SPP-nya satu semester itu cuma 5.000. Saya dapat beasiswa 15.000 per bulan. Wah, banyak nih. Uang sakunya banyak ya? Iya, banyak lebihannya Pak Banyak. Hamri. Saya ngumpulin Itulah itu. dibelanjakan buku. Beli buku banyak buku yang saya beli. Jadi waktu SD, SMP sudah membaca buku sastra, tapi apakah Pak Hamri ketika itu sudah menulis puisi? Pada saat itu untuk menulis ketika masih SD SMP, menulisnya belum terlalu menonjol. Tetapi kegiatan lomba deklamasi, sampai-sampai orang-orang tua itu menjuluki, wah ini Khairil Anwar dari Kota Mobagu. Sebenarnya udah kelihatan ya bahwa Pak Hamri bakal jadi penyair ya ketika itu ya. Itu yang susahnya Mas John. Ketika saya di kampus, ada beberapa pengalaman lucu ya. Di kampus itu saya tinggal seasrama dengan teman-teman mahasiswa. Semua mengenal bahwa saya suka berpuisi. Jadi di asrama, Mas John, ketika mau tidur, saya berpuisi. Teman-teman sekamar itu terbuai dengan puisi-puisi yang saya bawakan. Akhirnya teman sekamar saya memberitahukan ke kamar-kamar lain. Makanya setiap malam kamar saya penuh dengan teman-teman datang berkumpul untuk mendengar saya berpuisi. Nah, yang nggak adil itu, saya berpuisi sampai mereka tertidur semua. Nah, untuk supaya saya juga menikmati enaknya, tolonglah di antara teman-teman itu ada yang mengorek-ngorek rambut saya. Jadi saya juga sambil berguling, ada orang yang mengorek-ngorek rambut saya. Jadi berdua, ketika tangan teman ini berhenti mengorek, saya juga merajuk, berhenti berpuisi. Ketika dia tanya, dia sadar puisinya berhenti, dia bilang, kenapa berhenti? Saya bilang, kamu juga berhenti mengorek rambut saya. Jadi kayak seorang ibu yang menidurkan anak-anaknya ya. Iya. Atau dibacakan puisi. Yang lucu, kalau sama-sama sudah tertidur, saya tertidur, teman-teman juga tertidur, bangun pagi, baru saling tertawa. Wih, puisinya tadi malam saya tidak dengar lagi yang terakhir. Saya juga jawab, tangan kamu yang ngorek rambut saya juga sudah tidak dengar lagi. Itu di kampus. Nah, saya jalanin terus sampai dengan selesai kuliah. Ada dosen-dosen yang menyarankan Hamri ke Jakarta. Kamu akan jadi seperti Rendra. Kamu akan jadi seperti Taufik Ismail. Kamu akan jadi seperti Sutarji. Itu saran dosen-dosen.
Hamri memiliki bakat, begitu dosen mendorong. Bahkan pada saat semester akhir, saya sudah ngajar adik-adik tingkat di fakultas untuk mata pelajaran apresiasi sastra. Tetapi Oh, yang menarik, ketika saya selesai, langsung ditawarin oleh bupati harus pulang Kota Mobagu karena dibutuhkan. Ini yang terjadi, Mas Jo. sebelum kita lanjut nih ke masa-masa kuliah, saya pengen balik ke masa SMA yang katanya nilainya 9, 8 yang di IPA itu gitu kan. Artinya Pak Amri ini cerdas ya dulu ya, waktu SMP, SMA ya. Iya, Ambil iya. jurusan IPA. Kan SPG. Ketika Oh, SMP, saya wakil Bolaang Mongondo pemilihan siswa teladan ke provinsi. Ketika SPG, saya juga mewakili daerah saya ke provinsi, utusan untuk siswa teladan tingkat SMA. Itu riwayat saya. Makanya dari sekolah menengah tingkat atas, saya sudah dapat beasiswa. Dilanjutkan lagi sampai dengan kuliah. Karena saya lahir banyak, bapak cuma guru, anaknya 6. Jadi dengan beasiswa, saya leluasa. Bahkan bisa membantu adik-adik saya. Pak Hamri anak keberapa kah? Saya Amri, anak sorry. kedua. Pak Amri, boleh mundur sedikit Tapi nggak? anak kedua, tapi ketika saya sekolah, saya kejar yang kakak saya. Jadi bareng sama-sama ketika masuk SMA bersamaan. Dia kelas 1, saya juga sudah kelas 1. Oke, jadi Pak Hamri kejar kelas begitu pas sehingga sampai di tingkat yang sama dengan kakak ya? Tidak kejar kelas, Mbak Tami. Tapi kakak saya yang terhenti. Dia sempat berhenti karena kakak perempuan. Dia sering sakit. Itu kembali ke itu tadi Pak Amri. Pak Amri diminta masuk kedokteran. Kalau dari SPG itu bisa pilih kedokteran ya Pak Amri? Iya, makanya di lobi tadi karena IPA-nya 9, matematikanya 9, makanya dikejar ke kedokteran. Siapa tahu bisa alih fungsi namanya itu. Ya, dan dari kedokteran menjawab bahwa kayaknya sulit karena waktu itu harus dari SMA IPA. Akhirnya Pak Amri yang kabur itu kemana? Kan memang nggak bisa masuk ke kedokteran. Kenapa harus meninggalkan itu? Ke rumah saudara. Ya kan nggak mau waktu itu. Kan masih kemauan mereka belum terpenuhi. Oh, masih Jadi nego. saya kabur. Tapi ada juga cerita di Bali itu yang sangat menarik ketika mengapa saya harus kabur waktu itu. Apa itu? Saya di antara 6 anak, sejak kecil lebih akrab dengan kakek ibu, ayah dari ibu saya. Nah, ayah dari ibu saya itu seorang imam. Nah, sementara itu masih mengalir darah bangsawan. Jadi ada sikap-sikap tertentu darah kebangsawanan itu nampak. Sementara itu dalam diri saya sudah mengalir darah seorang imam. Jadi saya pikir manusia kok sama ya? Kenapa harus disebut yang sana dianggap lebih tinggi ras? Nah, di sini saya ingat juga macam surat-suratnya Kartini ya ketika menolak tidak mau dipakai Raden Ajen. Bahkan ketika anak pertama saya lahir, ada sempat beberapa bulan saya tidak menggunakan lagi Manopo. Karena apakah itu? Karena saya pikir sudah tidak perlu lagi yang feodal itu, karena saya sempat mengutip ucapan dari Bung Hatta, sang proklamator, bahwa hati-hati karena yang menghambat Indonesia itu adalah feodalisme. Salah satu yang menghambat pembangunan bangsa adalah feodalisme. Nah, saya antinya karena mungkin terlalu banyak hidup dengan kakek. Oke.
Nah, lalu lanjut itu Pak Hamri. Hmm. Pak Hamri akhirnya di sama kakek masuk universitas apa yang sastra ya? Saya masuk di Fakultas Keguruan Sastra Seni IKIP Negeri Manado yang sekarang berubah menjadi Universitas Negeri Manado. Orang tua sudah restu waktu itu? Oh sudah, karena ayah juga guru bahasa Indonesia, tentu saya ke bahasa Indonesia. Padahal cita-cita orang tua itu ingin anaknya jadi dokter. Itu semuanya Iya. di dunia itu begitu di Indonesia lah ya. Mungkin karena dari SD itu, sejak kelas 1 SD sampai dengan tamat SPG, nanti mau dibilang juga sombong ya, Mas John, nggak pernah saya juara 2. Nggak sombong lah, itu kan realitas ya. Nggak pernah juara 2. Jadi orang tua berpikir, wah ini calon dokter. Ya. Tapi kalau mau jadi dokter, kenapa enggak ke SMA? Kenapa Pak Hamri dimasukkan ke SPG, tidak SMA? Karena tadi banyak anak dan ekonominya, Pak. Ekonomi ayah terbatas, sementara itu ada 6 anak, semuanya suka sekolah. Apakah biaya SPG dengan SMA waktu itu berbeda ya? Pada saat itu yang masuk ke SPG itu ada berpikiran bahwa saat itu guru lagi dibutuhkan. Jadi cepat jadi pegawai. Cepat bekerja ya. Iya. Toh akhirnya masuk universitas. Tidak, IKIP, Institut Ya, Keguruan sekolah Ilmu tinggi lah ya. Pendidikan, yang sekarang jadi Universitas Negeri Manado. Semua kan IKIP di Indonesia semua dirubah menjadi universitas. Seperti di Jakarta, IKIP Jakarta menjadi Universitas Negeri Jakarta, UNJ. Tapi kan itu institut keguruan ya, Iya. S1 ya tetap ya. Iya. Artinya kan biayanya tapi namanya Fakultas Keguruan Sastra Seni. Nah, lalu apakah Pak Hamri menemukan kebahagiaan masuk IKIP itu? Nah, ketika masuk di Fakultas Keguruan Sastra Seni, disitulah mulai nampak bahwa ternyata saya bisa menulis. Yang pertama, ketika dosen sastra, dia mengatakan ada lomba menulis cerita kepahlawanan yang diadakan oleh Kementerian Sosial. Saya ikut dan menang keluar sebagai pemenang 1, lalu mengantongi hadiah yang ya di Jakarta ininya tingkat pusat. Tidak, di tiap region Indonesia Timur itu kementerian bahagi 3 wilayah. Jadi saya memenangkan di wilayah Indonesia Timur yang dikoordinir oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara, saya jadi pemenang. Itu pertama saya berkiprah menulis ketika duduk di semester 2 waktu itu. Jadi Pak Hamri waktu itu belum menulis puisi dong ya? Saya menulis puisi dengan teman-teman di fakultas itu pertama menerbitkan karya bersama dengan judul Bukit Kleak Senja. Itu 4 sekawan. Menulis pertama beramai-ramai di kampus, lalu diterbitkan oleh fakultas. Buku itu sampai sekarang tetap ada di perpustakaan Unima. Tapi ada satu yang menarik, ketika tahun 80 saya duduk di semester-semester akhir, disinilah ada sebuah karya nanti yang tidak pernah saya akan lupakan. Sebuah puisi pendek, tapi mengandung arti yang cukup berharga bagi saya. Dan nanti sebentar mungkin di bagian akhir kegiatan kita ini saya akan bacakan. Saya akan sampaikan apa yang terbaik yang tidak pernah lupa dari ingatan saya. Wah, boleh sekali. Itu sudah 43 tahun lalu.
Udah lama sekali ya. Dan apa yang tadi, melanjutkan yang tadi, bahwa Pak Hamri diminta datang ke Jakarta. Kenapa Pak Hamri menolak Pak Hamri berangkat ke Jakarta untuk menjadi seorang Rendra, Sutarji, gitu? Jadi Padahal pada saat peluangnya itu, besar, ya? Mas John, saya disuruh pulang ke Kota Mobagu karena ada beberapa sekolah unit baru yang dibuka. Jadi ada 4 buah SMA negeri yang baru dan dibutuhkan guru. Tetapi yang menarik, ketika saya pulang ke Kota Mobagu, ketika saya masih calon pegawai negeri sipil, masih CPNS yang jelas sekarang ya, saya sudah diangkat jadi kepala sekolah. Jadi tidak ada sebenarnya, tetapi karena kebutuhan daerah, saya sudah dipaksa jadi kepala sekolah. Karena apa? Para kepala sekolah yang memberikan pertimbangan ke provinsi ini, senior-senior yang ada di Kota Mobagu, adalah mantan guru saya yang pernah mengutus saya ke provinsi sebagai siswa teladan. Inilah latar saya. Ketika saya jadi kepala SMA, saya dipindahkan ke mana sekolah yang bobrok. Saya betulin dipindah lagi sampai 6 SMA negeri yang saya pernah jadi kepala. Nah, dengan prestasi itulah saya direkrut jadi kepala dinas. Itu awal langkah saya di dunia birokrasi. Berapa tahun jadi kepala sekolah itu, Pak Hamri? Saya jadi kepala sekolah itu sejak 1982 sampai 2000. Jadi ada berapa? 18 tahun ya? 18 tahun. Kemudian mulai jadi kepala dinas pada 2000. Saya amat senang karena dunia saya yang saya temukan, kepala dinas kebudayaan. Jadi saya menangani kebudayaan. Nah, disinilah sebagai kepala dinas, tapi karya saya muncul. Ya, apalagi saat itu saya sedang giat-giatnya melatih teater. Jadi karena saya juga sangat suka teater. Jadi Pak Hamri ini 18 tahun jadi kepala sekolah SMA. Iya, di 6 SMA negeri. 6 SMA negeri, berpindah-pindah. Iya. Apa yang padahal belum pernah jadi guru sebelumnya ya, langsung kepala sekolah. Iya. Jarang sekali kayak gitu. Tapi di 6 sekolah yang saya pimpin ini umumnya setiap saya tinggalkan guru-gurunya dan siswanya pasti menangis. Karena apa? Selama saya di satu SMA, saya akan berteater, saya akan berpuisi, saya akan mengajak pentas puisi. Sehingga setiap ada lomba teater provinsi, di mana sekolah saya berada, pasti sekolah saya utusan mewakili Bola Amongondo ke provinsi. Jadi 6-6-nya pernah mewakili Mangundu? Pernah ke provinsi. Dan ada juga buku-buku puisi yang saya tulis selama jadi kepala SMA. Nah, yang menarik, ketika saya jadi kepala dinas kebudayaan pariwisata, nah ini yang luar biasa. Saya menciptakan teater dan saya ingin tembus ke nasional. Saya menghadap ke Bupati. Bupati, saya ingin Bola Amongondo itu harus dikenal oleh Indonesia. Bahwa inilah teaternya. Saya sudah membaca bagaimana teaternya Rendra, bagaimana teaternya Teguh Karya, bagaimana teaternya Putu Wijaya, bagaimana teater-teater lain yang ada di Jakarta. Saya merancang teater, mengajukan ke Bupati, disetujui, dan pagelarannya di Taman Mini Indonesia Indah. Saya berangkat membawa 80 orang pemain ke Jakarta. Itu terjadi 2003 ketika saya 2002 ketika saya kepala dinas kebudayaan. Sebelumnya apakah Pak Hamri sering menonton teater Putu Wijaya, kemudian Rentiarno? Oh iya, memang sangat gemar. Bahkan bagaimana Sardono melatih pemain-pemain teater itu di
di tempat-tempat becek di pinggir pantai, saya lakukan juga di daerah saya. Saya melatih anak-anak berteater ke pantai, berteater ke pegunungan, memberikan latihan-latihan dasar dengan menguasai teori yang diajarkan oleh buku Rendra, di mana ada buku Rendra yang saya pegang-pegang tentang bermain drama. Jadi Pak Hamri tidak pernah berguru teater secara khusus misalnya dengan Rendra, dengan Teguh Karya, atau dengan Putu Wijaya di Jakarta. Apakah pernah begitu? Iya. Nggak pernah? Ketika saya kepala SMA tahun 2000, saya diutus mengikuti lomba resensi buku puisi tingkat nasional untuk guru-guru SMA. Saya lolos. Dari 1.800 penulis, saya lolos 60 pilihan. Nah, 60 pilihan ini kan diundang ke Jakarta, ke Cipayung. Dan disitulah saya bertemu langsung pertama kali dengan Taufik Ismail. Saya bertemu dengan kemarin teman kita yang sama-sama di 10 tahun puisi esai, sama Sarjono. Saya ketemu dengan Agus R. Sarjono. Iya, dengan Rahman. Iya. Oh, Jamal. Iya, Jamal Rahman. Di situ saya pertama kali mengenal mereka. Itu tahun 2000 itu. Masih kemarin kayaknya tahun 2000 ya. Pulangnya udah 22 tahun lah. Saya kemarin rasanya baru kemarin. Saya kemarin ketemu Jamal di Jamal Rahman di Temu 10 tahun puisi esai. Saya lihat-lihat, wah ini yang Jamal dulu masih berondong, masih ABG. Pada saat itu dia lagi kuliah ambil S2. Jadi Pak Hamri tidak pernah belajar teater atau masuk teater dengan misalnya teater Putu Wijaya, teater Teguh Karya, atau Rentiarno, atau Rendra gitu? Iya, saya tertarik sekali dengan dunia teater mereka. Makanya walaupun saya tidak bergabung langsung ke Jakarta, tapi saya ikut perkembangannya. Bahkan pada pertemuan teater tingkat nasional tahun 80, saya tidak mau hadir, tapi sempat hadir karena lagi sibuk persiapan mau ujian waktu itu, mau ujian sarjana muda yang masih menggunakan gelar BA ya. Tidak sempat berangkat, tapi saya ngejar bukunya. Jadi hasil pertemuan teater 80 itu saya pegang bukunya. Di situ ada tulisannya Ikra Negara, tulisannya Red, tulisannya para teaterawan, saya kenal semua sosoknya itu. Jadi berbekal itu, Pak Hamri mengajarkan teater atau membentuk teater di Kota Mubagu? Di SMA, di mana? Gitu. Sampai hari ini saya tetap berteater. Jadi setiap ada acara apa saja pasti dihubungi. Pak Hamri, saya baca-baca juga sering ikut kejuaraan catur, main caturnya pintar ini ya. Bagaimana ceritanya itu Pak Hamri? Jadi yang lucunya, saya sama ayah juga hobi catur. Oleh sebab itu lahirlah puisi tentang catur. Catur juga saya masukkan dalam puisi dengan judulnya Petak Putih, Petak Hitam. Itu saya cetak, saya buat karena terinspirasi ketika main catur. Jadi saya juga pecatur. Jadi keliling Indonesia karena wakil Sulawesi Utara ikut kejuaraan catur. Ya, saya lihat ada Pak Hamri ikut kejuaraan nasional ya. Iya, saya beberapa kali ikut kejurnas dan saya adalah wasit catur nasional pertama orang Mongondo. Karena saya ikut diklat di Bali tahun 2000. Oh, setelah menjadi pemain, setelah jadi atlet kemudian jadi wasit. Saya ikut jadi pelatih wasit nasional. Memiliki ELO rating? Sampai hari ini ELO rating saya karena sekedar aja sampai di wakil-wakil provinsi belum genap 2000. Jadi hanya bergerak di 1900 sekian.
untuk tingkat provinsi oke lah ya. Kalau untuk tingkat provinsi ya ada nama saya. Pak Hamri nanti kalau ke Jakarta, Pak Hamri harus main catur dengan saya dan Pak Denny. Oh, bisa ya? Pak Denny jago banget main caturnya. Oh. Nah, nanti Tinggal kita pilih mau pembukaan Karokan atau Sicilian atau Gambit Menteri. Pak Hamri tinggal pilih mau kalah pada langkah keberapa gitu. Oh, menarik sekali. Lalu Pak Masih ada Hamri sih. juga ini ya, pernah terjun ke politik jadi caleg? Itu yang menarik ya, ketika saya masuk masa pensiun. Masa pensiun saya kan 56. Tiba-tiba masyarakat itu bergerombol mau nyalon katanya. Nah, ketika saya nyalon, Partai Golkar yang tadinya awalnya kan PNS masih bisa ya. Waktu saya PNS pernah ketua AMPI. Ketua AMPI 2 periode di satu kecamatan. Karena waktu itu ya. Pak Hamri pernah jadi ketua waktu itu AMPI, masih boleh. Nah, lalu jalan. Sambil nyalek, saya sering dialog dengan teman-teman penulis, terutama sahabat saya dari Kalimantan, Mas Tobroni. Mas Tobroni yang koordinator Pulau Kalimantan cerita, Pak Hamri nyalek ya? Saya bilang, oh iya. Dia bilang, saya juga di daerah saya ada yang nyalek. Tetapi ketika saya mengkaji dalam, itu bukan tempat kita, Mas John. Banyak bohong. Banyak bohongnya. Nanti lebih siksa lagi batin kita. Udah 2 kali. Kita lari dari apa yang tersimpan di hati kita, dan pasti banyak berbuat yang tidak benar. Karena katanya politik itu kotor. Politik itu bukan tempat penyair. Iya, bukan tempat penyair. Dan saya ingat dulu ketika Sopan Sopyan ya. Ketika Sopan Sopyan terpilih jadi anggota DPR RI kok mundur karena dia langsung berpikir bukan dunia saya. Saya mau menyinggung ada satu video juga, video Pak Hamri, boleh dibantu Mas Bayu? Percakapan dengan ombak. Karena angin, engkau menggunung berlarian, memecah di pantai. Tidakkah kau lelah ombak? Benar Tuan, dengan berjuta panas matahari, gelinding angin samudra, aku berlari tanpa kendala. Lalu di pantai aku memecah. Laut, ombak, pasir, riak, dan gelombang selalu seia sekata. Wahai ombak, bui putihmu menjilat kakiku asin dan gatal, mengering gemerincing di tiup angin. Tuan, jika kakimu asin dan gatal, itulah resiko petualangan. Jika ombak kau tantang saat angin kencang, jika angin kau hirup, laut kalap kau tatap, jika cakrawala mendung kau singgung. Jika ombak kau tantang saat angin kencang, jika angin kau hirup, laut kalap dan tatap, jika cakrawala mendung kau singgung. Karena ombak, tebing-tebing jatuh tergulung ke dasar laut menjemput maut. Pasir-pasir tercecer mengukir pertikaian tanah air. Pada setiap gelombang bernyanyi reformasi. Aku bagai menjenguk kuburan sejarah bangsa. Pada riak laut Nusantara yang membahana. Karena ombak, tebing-tebing jatuh tergulung ke dasar laut menjemput maut. Pasir-pasir tercecer menguri pertikaian tanah air.
Pada setiap gelombang bernyanyi reformasi, aku bagai menjenguk kuburan sejarah bangsa. Pada riak tanah air dan ombak laut Nusantara yang membahana. Kota Mobagu, Juni 2020. Terima kasih. Wah, percakapan dengan ombak. Puisi soal apa Pak Hamri, Pak? Sebenarnya puisi itu saya sudah buat udah lama. 1998. Iya, ada bukunya. Jadi dia satu buku itu. Waktu masih jadi kepala sekolah itu kayaknya. Iya, saya kepala SMA Negeri 4, jadi kepala terbaik di Sulawesi Utara, SMA terbaik di Sulawesi Utara. Itu sekolahnya Pak Hamri ya dulu ya? Iya. Setiap sekolah saya masuk pasti jadi sekolah terbaik. Enggak, maksudnya Pak Hamri sekolah di SMA itu dulu ya? Oh tidak, saya SPG kan. Oh ya SPG ya tadi, oke. SPG. Tapi bangunan SMA 4 itu adalah bekas SPG yang dialihfungsikan karena pada saat itu SPG sudah dihapus. Lalu puisi yang tadi mengenai apakah Pak Hamri? Ini menarik, Mbak Amel. Remaja saat itu saya lagi masa-masa berondong. Saya jatuh cinta kepada seorang anak pendeta. Berdua tanggal 21 Maret 1980 saya tulis puisi ini. Wah, ingat tuh tanggalnya. Apakah jamnya ingat juga Pak Hamri? 21 Maret. Jam berapa nulisnya? Jam 5 sore menjelang sunset. Berarti duduk di atas batu, di belakang rumahnya itu ketinggian menghadap ke laut. Betapa indahnya saat itu. Beliau adalah adik tingkat saya, jadi adalah junior saya di fakultas. Tapi anak seorang pendeta. Nah, saya memang kasmaran sekali, Mas John. Sampai lahir puisi ini, dan puisi yang sampai hari ini ketika saya berkelana jadi penyair di mana-mana, ketika dimintain memberi nasihat pernikahan, pasti saya bawakan puisi ini. Jadi ketika saya kepala dinas, diminta nasihat, saya langsung bawakan itu. Ini puisi saya ketika saya lagi kasmaran dengan kekasih saya pada saat saya masih remaja. Nah, puisi ini berkesan dan saya sudah hafal. Itu Mas John. Sehingga puisi ini ketika saya mengajar di SMA, karena saya selama kepala SMA juga mengajar terus, dan anak-anak ketika tidak ada gurunya di kelas, dia panggil, Pak Kepala Sekolah, tidak ada guru. Saya masuk bersastra, mengajar sastra. Anak-anak sangat menyukai saya ketika saya kepala SMA. Saya mau bawakan puisinya. Boleh sekali. Boleh, silakan. Sudah mengendap, saya tidak pakai teks lagi untuk puisi yang abadi ini. Siap. Silakan, Pak Hamri. Surat cinta untuk kekasih. Ketika senja menatap kita di atas batu kota, rindu kuraut surat-surat cinta. Aku rindu kita bagai dua tetes embun yang jatuh di atas satu kuncup bunga. Aku rindu kita bagai dua tetes air di atas satu belahan kaca, menyatu dalam bayang, menyatu dalam kasih sayang. Aku rindu kita bagai dua bocah telanjang yang bermain air hujan di halaman. Lalu dibecek
becek halaman kita bergulingan, berpelukan. Lalu bergegas mencari air pancuran, mandi berpelukan, mereguk kasih sayang. Lalu ku terjemahkan mataku ke dalam matamu. Ku terjemahkan keningku ke atas keningmu, rambutku ke rambutmu, dadaku ke dadamu, napasku ke napasmu, darahku ke dalam darahmu. Bibirku ke bibirmu. Di senja lemaran ingin ku raut sebuah angan. Aku rindu engkau menjadi dari ibu sejati dari keturunanku. 21 Maret. Manado 21 Maret 1980. 42 tahun yang lalu. Jadi kalau saya korek puisi ini, justru saya malu karena saya anggap tidak terlalu enak. Saya menikmatinya, Pak Hamri. Tapi remaja-remaja suka. Remaja-remaja itu suka. Pak Kepala Sekolah, puisinya. Seperti rayuan, tapi begitu lembut, begitu terasa di hati. Jadi Amel merasa terayu ini. Merasa terayu. Waktu saya ucapin bibirku ke atas bibirmu, anak-anak SMA teriak. Wow, luar biasa. Ada satu pengalaman juga menarik yang saya ingin sampaikan, Mas John, Mbak Tami. Saya ikut diklat pejabat di Jakarta tahun 2003. Ini seluruh pejabat se-Indonesia yang lolos seleksi 300 orang ikut di LAN, di Kementerian di LAN Jakarta di Pejompongan. Maka ikutlah saya ke sana. Semua kegiatan di LAN saya tulis dalam puisi. Jadi semua kegiatan di situ, ada satu kali saya mengisi acara malam minggu itu adalah malam berkesenian, saya isi puisi, makanya di rektornya itu mengundang saya untuk menjadi koordinator bidang kesenian di dalam pendidikan diklat. Nah, yang menarik sebenarnya bukan persoalan itu. Ketika hari Minggu ada hari bebas, kami dilepas, jadi tidak bisa dilepas ya, tapi kami cari daya bagaimana bisa keluar dari kampus di Pejompongan. Bareng sama-sama 5 orang, 6 orang kita bareng-bareng, lalu pulangnya malam minggu, kita mampir dulu ke kafe. Kita mampir dulu ke tempat hiburan. Teman-teman se-Indonesia. Apa yang saya lakukan di kafe? Saya nulis puisi. Lalu saya lihat ada teman-teman yang kasmaran. Nah, inilah objek puisi saya. Saya tulis, pulang di kampus, ketika malam minggu acara kesenian, puisinya saya baca. Apa yang saya lihat ketika menjelajah, pokoknya dikuasai semualah tempat-tempat hiburan oleh para pejabat. Apa yang terjadi? Ketika keluar berikutnya, mereka sudah takut bareng saya keluar. Karena katanya jangan ditulis lagi. Apa yang dilihat oleh Pak Manopo, dia akan tulis dan dia akan puisikan. Itu pengalaman menarik ketika saya ikut diklat pejabat Jakarta. Selama 4 bulan di Pejompongan, saya menulis 1 antologi puisi dengan jumlah puisinya 60 puisi. Wah, luar biasa Abang John, Pak Hamri, sahabat Satu Pena sekalian. Sebuah obrolan yang santai tapi mendalam begitu ya, mengenai sosok seorang Hamri Manopo dan juga kisah hidupnya yang menarik
dari seorang birokrat, guru, dan juga apa namanya hobi catur gitu ya, Pemain, pecatur. bukan hanya hobi, dia Iya, adalah atlet. pecatur. Oh iya, atlet Atlet catur catur. yang luar biasa. Kita berharap terus berkarya untuk Pak Hamri Manopo, terus berekspresi dan memberikan kontribusi yang nyata bagi terutama untuk teman-teman di daerah Pak Hamri Manopo. Tadi Sehat juga selalu. tadi juga ada tamu yang baru datang dari pemerintah, minta tolong dibuatkan puisi halal bihalal untuk besok malam. Mantap. Luar biasa. Tetap produktif Pak Hamri ya. Sehat Insya Allah. selalu. Semoga dilancarkan semua urusannya dan tidak sabar untuk melihat pertandingan Pak Hamri versus Abang John di papan catur nih di Jakarta. Saya siap menjadi penonton. Oke Pak Hamri, Abang John, kita tutup obrolan kita pada sesi kali ini. Semoga banyak manfaat yang bisa kita ambil, hikmah yang bisa kita ambil dan pelajaran yang bisa kita petik dari obrolan kita. Mau akhiri kalimat terakhir. Pertama tentu terima kasih kepada Mbak Amelia sempat mewawancarai saya, yang saya katakan saya sebenarnya tidak ada apa-apanya, orang kecil, tetapi Mas John mengatakan bahwa menurut Hamri tidak besar, tetapi orang lain menganggap besar. Itu saya sudah ingat sekali Pak John. Ya. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Orang penyair selalu berkata, andai kata tertumbuk hidup dikelokkan, tersilat lidah mohon dimaafkan. Sama-sama. Luar Salam sehat biasa selalu terus. Pak Hamri. Salam Luar sehat, biasa, rendah sampai hati. jumpa di Sampai jumpa Jakarta di- atau dimanapun nanti kita ketemu. Iya. Baik, salam sehat juga untuk sahabat Satu Pena dimanapun Anda berada dan sampai jumpa. Iya.